Bab 2891. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Wow, dengan tangan kosong, ini sebenarnya sedikit lebih baik daripada penerus 9 naga. Ini benar-benar kerja keras. Tidak ada keahlian sama sekali. Keturunan 9 naga ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Saya tidak punya banyak keahlian. Jika Anda berani melawan Daluo Jinxian di atas ring, apa bedanya dengan bunuh diri? Si jenius temperamen terlalu meremehkan musuh, tapi setelah menderita kekalahan ini, diperkirakan kekalahan berikutnya akan serius. Si jenius temperamen belum meniup serulingnya. Begitu dia meniupnya, aku tidak tahu apakah dia bisa menahan serangan Sonic seruling pada level serendah keturunan 9 naga. Juga, kejeniusan ritmenya bukanlah serangan Sonic, tapi halusinasi mata. Benda ini hampir tidak mungkin dipatahkan oleh ketampanan, dan keturunan 9 naga pasti tidak akan mampu menahannya. Sebenarnya, ini hanyalah ujian bagi temperamen jenius, dan langkah besar berikutnya akan keluar, dan keturunan Jiulong harus dihabisi. Saat Yin Tongtian dikirim terbang, seluruh penonton berada dalam keributan. Jutaan pemirsa tidak menyangka hal ini akan terjadi. Setelah pertemuan tatap muka, ternyata Yin Tongtian terlempar terbang, dan mereka langsung dikejutkan dengan kekuatan tinju Lu Chen. Sejak kapan Lu Chen membuat pukulannya begitu kuat? Bisakah sepasang sarung tangan dibandingkan dengan pisau panjang? Namun, peringkat tinjunya juga sangat tinggi. Mengapa kemampuan bertarungnya begitu tinggi? Keturunan dari generasi 9 naga ini benar-benar, orang tidak bisa mengerti, mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Di platform pengamatan, penguasa istana Zuzu memandang Lu Chen di atas ring dengan heran, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mereka yang linglung dengan Master Zuzu, dan banyak orang kuat Daluo Jinxian di platform tontonan, sama-sama terkejut dan tidak dapat memahami Lu Chen. Bahkan di bawah ring, di tempat istirahat Duan Long Xianmen, Duan Yingjun membuka matanya lebih lebar lagi, tidak tahu apakah itu kejutan atau kegembiraan. Dalam kekuatan murni, Lu Chen sebenarnya sedikit di atas Yin Tongtian. Tampaknya Yin Tongtian ingin mengalahkan Lu Chen, dan kemungkinannya tidak tinggi. Duan Wugu melihat ke arah Duan Yingjun, dan berkata lagi, jika ini hasilnya, tidak buruk, itu akan memuaskanmu. Itu diperlukan. Duan Yingjun mengangguk dengan berat, dan berkata lagi, saya hanya berharap Lu Chen dapat mengalahkan Yin Tongtian, yang berarti kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, dan jika saya mengalahkan Lu Chen lagi, itu tidak akan disebut tak terkalahkan. Kepala sekte ini khawatir kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, tapi untukmu. Ketika Duan Wugu sampai pada titik ini, dia tidak melanjutkan, tetapi semua orang memahami arti berikut. Tidak ada ancaman bagiku. Duan Yingjun menerima kata-kata Duan Wugu, dengan penuh percaya diri, bahkan Yin Tongtian tidak dapat bertahan dari 3 gerakanku, tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia pasti tidak dapat bertahan dari 10 gerakanku. Dia menggunakan pukulan sekarang, bukan pisau. Duan Wugu berkata lagi, dia sangat kuat dalam pukulan, jika dia menggunakan pisau, kekuatan bertarungnya tidak terbayangkan. Dia menggunakan pukulan untuk menguji keadaan. Dia adalah keturunan Kowloon yang bermartabat dan tidak menyukai Yin Tongtian. Tujuan utamanya adalah aku. Duan Yingjun mencibir, dan berkata lagi pula, aku juga menebak kenapa dia tidak menggunakan pisau lagi. Dia tidak ingin aku melihat detailnya, dan hanya menggunakan tinjunya untuk membuatku bingung. Dia telah menembus tahap tengah dari Golden Immortal, kekuatan tinjunya begitu kuat, seberapa kuat kekuatan pedangnya. Duan Wugu berpikir sejenak, lalu berkata, jika dia berhasil menembus tahap akhir keabadian emas, ancamannya akan terlalu besar. Untungnya, dia tidak diberi waktu ekstra untuk berlatih. Apapun dia hanya berada di tahap tengah Jinxian sekarang, dan tidak ada peluang untuk terobosan. Duan Yingjun terkekeh, dan berkata, hari ini, bahkan jika dia memenangkan Yin Tongtian, dia akan mati dalam pertempuran denganku. Aku tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Bahkan, butir rusak juga tertawa. Namun saat ini, di atas ring, wajah Yin Tongtian memerah, dan dia bisa dibilang kesal. Lu Chen mengirimnya terbang dengan pukulan, dan kekuatannya jelas lebih unggul darinya. Meskipun dia tidak melakukan apapun padanya, itu membuatnya sangat malu, dan dia malu. Namun untungnya, Lu Chen juga merupakan orang sombong yang meremehkan musuh, dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengejarnya. Dia masih memiliki banyak peluang untuk kembali.
Hei, kamu tidak bisa bekerja keras, bukankah kamu masih meledakkan tanganmu? Tiba-tiba, Lu Chen, yang berdiri tegak dengan pinggul akimbo, tidak hanya tidak berniat mengambil inisiatif menyerang, tetapi juga dengan ramah mengingatkannya dengan senyuman. Kaulah yang meledak, dan seluruh keluargamu meledak. Yin Tongtian sangat marah, dan berkata lagi, saya memainkan seruling, bukan seruling. Ada perbedaan. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Hei, semuanya sama saja, cepat mainkan, aku masih ingin mendengarnya. Lu Chen tersenyum. Pewaris 9 naga, serangan sonikku sangat kuat. Mereka yang bisa menjatuhkannya adalah Luo Jinxian besar. Jika kamu menjatuhkannya sebagai Jinxian kecil di tahap tengah, aku khawatir kamu akan berdarah. Setelah Yin Tongtian selesai berbicara, dia segera membawa seruling peri ke mulutnya, dan segera meniup seruling itu. Wow, 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 suara seruling yang menyedihkan menyebar kemana-mana. Gelombang suara yang mengerikan mengelilingi seluruh arena, akhirnya menyelimuti Lu Chen, dan kemudian menyerang Lu Chen. Gelombang suara seruling ini, benar-benar berbeda dari auman unicorn Xiaoyu. Pada saat itu, Lu Chen merasakan gelombang suara di mana-mana menyerangnya dari segala arah. Terutama telinga, disitulah gelombang suara langsung menyerang, dan kekuatan serangannya juga paling besar. Jika bukan karena sirkulasi semua energi abadi Lu Chen tertahan, gendang telinga akan tertusuk dalam sekejap. Meski gendang telinga ditopang, tekanan gelombang suara di bagian lain identitas masih sangat besar. Sebagian dari gelombang suara menembus kulit Lu Chen, mengalir ke tubuh Lu Chen, dan bergetar hebat di tubuhnya, menyebabkan darah Lu Chen mengalir mundur dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa. Serangan sonik dari jenius temperamen benar-benar kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang kuat biasa. Tak heran mengapa Yin Tongtian memiliki kekuatan tempur puncak Da Luo Jinxian. Karena serangan sonik Yin Tongtian terlalu kuat, hanya yang kuat di puncak Da Luo Jinxian yang bisa menahannya. Alam Lu Chen terlalu rendah, bahkan dengan perlindungan tubuh dari 5 naga, dia tidak dapat menahan serangan gelombang suara seruling khusus ini. Lagi pula, meskipun kelima urat naga itu kuat, tidak ada satupun yang kebal terhadap gelombang suara, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Pada saat Lu Chen akan pingsan, ingatan berdebu yang terletak di bagian terdalam lautan kesadaran tiba-tiba terbuka. Memori berdebu itu adalah memori yang tersegel sendiri. Itu tidak dikendalikan oleh keinginan Lu Chen, tetapi telah dibuka berkali-kali dalam situasi paling berbahaya di Lu Chen. Dan setiap kali memori yang diblokir itu dibuka, ia melepaskan keinginan paling kuat di dunia, keinginan abadi. Begitu kehendak abadi keluar, dia langsung mengendalikan gelombang suara yang mengamuk di dalam tubuh, tetapi dia tidak menelan gelombang suara tersebut, atau menendang gelombang suara keluar dari tubuhnya, tetapi mendorong gelombang suara tersebut ke dalam bola yang kacau. Gelombang suara agresif itu memasuki Chaos Orb dan hampir menyebabkan bencana. Firefox, yang terpesona oleh alkimia, adalah orang pertama yang terkena, dan langsung terpana oleh gelombang suara. Gelombang suara menyapu kolam air peri, langsung mengguncang naga skala hijau berevolusi yang tersembunyi di bawah kolam air peri. Sial, lewat, siapa yang memasukkan gelombang suara sesat itu, apakah dia ingin membunuhku? King Linlong bergegas keluar dari kolam air peri sambil mengutuk, tetapi dilumpuhkan oleh serangan gelombang suara dan berada di ambang jatuh. Peng! Pada saat King Linlong berjuang untuk bertahan, ruang kacau tiba-tiba meledak, dan retakan muncul. Munculnya retakan itu langsung menyerap gelombang suara yang mengamuk, yang membuat King Linlong dan Firefox lega. Dan ketika gelombang suara tersebut memenuhi celah tersebut, sebenarnya mereka mengisi celah tersebut dengan warna lain, coklat. Dalam sekejap mata, retakan itu meluas ke bagian luar mutiara kekacauan, langsung menuju ke urat 5 urat naga, dan berhenti di sebelah urat naga guntur. Meskipun itu adalah masalah kilat dan batu api, Lu Chen merasakan ledakan ekstasi, dan menyadari bahwa dia mungkin mendapatkan beberapa keuntungan tambahan. Karena, setiap kali Chaos Orb memiliki kekuatan untuk meluas, ia membuka pembuluh darah naga baru. Ini adalah awal dari kebangkitan pembuluh darah naga baru. Pembuluh darah baru telah terbuka, selama energi baru yang kuat terbentuk di pembuluh darah tersebut, pembuluh darah naga baru akan bangkit mulai sekarang. Tampaknya ada energi baru, dan energi sonik yang dikuasai oleh Chaos Orb hanyalah energi baru yang kuat. Bisa dibilang semuanya sudah siap, hanya angin timur yang berhutang. Hutang angin timur adalah keinginan abadi. Tunggu saja sampai keinginan abadi turun,
taklukkan energi soniknya, dan bentuklah. Tak disangka, keinginan abadi sudah lama tidak turun, hanya berputar-putar, bahkan tanpa ragu-ragu. Melihat situasi ini, Lu Chen pun menyadari apa yang sedang terjadi, dan sangat kecewa hingga hatinya hampir hancur. Setiap kali Lu Chen membangunkan pembuluh darah naga baru, jam berapa dia tidak menerima pukulan fatal, dan jam berapa dia tidak berlama-lama di gerbang neraka. Meskipun gelombang suara Yin Tongtian kuat, ia gagal memberikan dampak fatal pada Lu Chen. Lu Chen masih bisa membawanya. Ini menunjukkan satu hal, energi gelombang suara tidak cukup kuat untuk membentuk pembuluh darah naga baru. Namun, meskipun pembuluh darah naga baru belum terbentuk, Lu Chen juga melihat sekilas beberapa rahasia pembuluh darah naga ketujuh. Definisi vena naga ketujuh pastilah vena naga sonik. Kondisi kebangkitan vena naga ketujuh harus dilakukan dengan gelombang suara yang lebih kuat. Level melodi Yin Tongtian jauh dari memuaskan. Retakan coklat tidak sabar menunggu keinginan abadi turun, dan kemudian mulai menyusut kembali menuju mutiara kekacauan. Dalam sekejap, retakan coklat utuh masuk ke dalam Chaos Bat, dan bersama dengan energi sonik, itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Kehendak abadi mulai beroperasi lagi, berdampak pada gelombang suara yang terus datang dari luar, tetapi tidak lagi mengarahkan gelombang suara ke Chaos Orb, tetapi langsung menghancurkannya. Suara serulingku sangat kuat. Mereka yang mampu menahan serangan gelombang suara tidak akan pernah lebih rendah dari puncak Daluo Jinxian. Di bawah puncak Daluo Jinxian, menurut tingkat alamnya, kerusakan akibat gelombang suara bervariasi, dan tidak mungkin aman. Kamu hanya berada di tahap tengah. Golden Immortal, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, kamu masih lemah secara fisik, dan kamu tidak dapat menahan serangan sonikku sama sekali. Terlebih lagi, wilayahmu rendah, dan kemauanmu tidak cukup kuat. Gelombang suara mengamuk di tubuhmu. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu mungkin tidak memiliki banyak nafas. Melihat Lu Chen diselimuti oleh gelombang suara, dan melihat Lu Chen lesu sejenak, sepertinya Lu Chen telah dihancurkan oleh gelombang suara, Yin Tongtian tidak bisa menahan nafas. Jika orang lain terus memainkan seruling, mereka tidak dapat berbicara sama sekali, mereka harus menghentikan seruling tersebut. Yin Tongtian sebenarnya berhasil memainkan seruling dan berbicara pada saat yang sama, dia layak menjadi seorang jenius temperamen. Justru karena melihat Lu Chen seperti ini Yin Tong menjadi ceroboh dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Lu Chen. Lu Chen bahkan tidak bisa bergerak. Kenapa dia terburu-buru mengambil tindakan padahal itu sudah merupakan hal yang pasti. Luangkan waktu Anda, tunjukkan sikap Anda, dengan tenang kalahkan keturunan 9 naga, dan kagetkan semua orang, ini adalah hasil pemikiran Yin Tongtian. Yin Tongtian tidak hanya berpikir demikian, bahkan semua penonton di tempat kejadian berpikir bahwa Lu Chen tidak dapat menahan serangan sonik, dan itu sama sekali tidak berguna. Pada saat itu, pemandangan hening beberapa saat, dan ada jutaan orang yang diam-diam menunggu Lu Chen jatuh. Baiklah, tiba-tiba, Lu Chen membuka mulutnya dan berkata, aku masih bisa menahannya sekarang, dan aku belum mati. Jangan gugup. Baiklah. Yin Tongtian terkejut, merasa wajahnya sedikit panas, seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya dengan ringan, dan dia hampir lupa untuk terus memainkan seruling. Wow, saat itu, terjadi keributan di tempat kejadian, dan jutaan orang berseru serempak. Lu Chen masih bisa berbicara, artinya dia bisa menahannya tanpa terjatuh, yang berarti jutaan orang telah ditampar wajahnya. Saat saya berada di bawah ring, saya dapat merasakan energi gelombang suara di atas ring sangat kuat, dapat melukai Daluo Jinxian biasa, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh Jinxian. Kedua tuan, Ling Qiao dan Yin Xuang, tidak takut dengan suara seruling Yin Tongtian, tetapi mereka juga mengatakan bahwa serangan sonik Yin Tongtian sangat kuat. Keturunan 9 naga ini terlalu menakutkan. Dia hanya Jinxian tingkat menengah, tapi dia bisa membawa gelombang suara yang hanya bisa dibawa oleh puncak Daluo Jinxian. Aku benar-benar tidak tahu monster macam apa itu. Jangan tidak sabar semuanya. Sekarang ini hanya serangan sonik, bukan gerakan besar Yin Tongtian. Pertunjukan bagus masih harus dilihat. Tunggu sebentar, begitu mata Yin Tongtian berhalusinasi, keturunan 9 naga akan mati. Bahkan 2 master sekte abadi dikalahkan oleh mata Yin Tongtian, dan keturunan 9 naga bukanlah Daluo Jinxian, jadi dia juga kalah. Jutaan penonton berbisik dan berdiskusi. Bahkan Daluo Jinxian dari banyak ras manusia berpikiran demikian,
dan masih tidak optimis terhadap Lu Chen. Mata halusinasi Yin Tongtian terlalu kuat, belum lagi dua master sekte Ling Xiao dan Yin Xuang, bahkan puncak Daluo Jinxian yang sangat kuat dari Duan Yingjun juga telah terkena tipuannya. Lu Chen bukanlah Luo Jinxian yang besar, bahkan bukan Jinxian tahap akhir, kemauannya tidak kuat sama sekali, dan sangat mustahil untuk tidak berhalusinasi oleh mata alto. Jika Lu Chen dihalusinasi oleh Yin Tongtian, bukankah dia akan berada di bawah kekuasaan Yin Tongtian? Namun di arena, Yin Tongtian tertegun sejenak, lalu dia sadar kembali, pewaris 9 naga, dia tidak takut dengan serangan sonikku, dia benar-benar orang yang sulit. Yah, secara alami aku kebal terhadap gelombang suara, jadi aku mungkin musuhmu. Lu Chen tersenyum, berdiri diam, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebab, dia ingin menunggu Yin Tongtian mengambil langkah besar, apa yang dia lakukan sekarang. Setelah dia menerobos tahap tengah Golden Immortal, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia tidak perlu membunuh Yin Tongtian sama sekali, sepasang tangan besi sudah cukup. Miesikuan miliknya adalah keterampilan tempur terbaik dari peringkat abadi, dan kekuatannya sudah sangat kuat. Mengenakan sarung tangan seperti menambahkan sayap pada harimau, dan dapat mengenai Yin Tongtian sepenuhnya tanpa kekuatan untuk melawan. Jika dia tidak menahan tangannya sekarang, jika dia memukul, Yin Tongtian akan terkelupas bahkan jika dia tidak mati. Jika dia langsung memukuli Yin Tongtian sampai mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalami halusinasi mata Yin Tongtian. Jika Yin Tongtian adalah orang yang psikedelik, itu masalah besar. Mustahil, gelombang suaraku tidak memiliki musuh, dan kamu tidak bisa terlahir kebal terhadap gelombang suara. Mungkin karena tenagaku terlalu sedikit, yang menyebabkan kekuatan gelombang suara tidak mencukupi. Aku akan memberimu beberapa bahan lagi. Yin Tongtian sangat kesal, dan dia menggunakan seluruh energi surgawinya untuk memainkan seruling dengan penuh semangat. Wow, wow, wow. Seruling sedih keluar, bergema di langit. Di bawah permainan Yin Tongtian yang penuh semangat, volume seruling menjadi semakin keras, dan ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam nada sedih. Energi sonik yang menutupi Lu Chen semakin kuat, dan kekuatan serangannya juga semakin besar, merobek Lu Chen dengan kejam. Namun, Lu Chen masih tenang dan tenang, tidak peduli seberapa sengitnya serangan soniknya, dia akan mengabaikannya. Selama ada keinginan abadi, semua energi sonik yang menyerang tubuh Lu Chen akan dihancurkan berkeping-keping oleh keinginan abadi. Kehendak abadi dan abadi, adalah keinginan terkuat di dunia. Ketika gelombang suara Yin Tongtian bertemu dengan keinginan abadi, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, bahkan tanpa percikan air. Setelah sekitar setengah dupa, Yin Tongtian menghabiskan seluruh kekuatannya dan hampir mematahkan seruling peri, mengeluarkan gelombang suara yang paling kuat, tetapi Lu Shen tidak dapat menahannya. Pada akhirnya, suara seruling berhenti, dan suara seruling berhenti dimainkan. Tidak peduli seberapa kuat gelombang suara yang dihembuskan, itu tidak akan berpengaruh sama sekali pada Lu Chen, sungguh kentut. Apakah kamu benar-benar kebal terhadap gelombang suara? Sambil memegang seruling peri di tangannya, Yin Tongtian menatap Lu Chen, masih bertanya tidak percaya. Ini benar-benar kebal, lebih baik kamu berhenti meniupnya, untuk apa kamu membuang-buang energi. Lu Chen tersenyum, menatap tajam ke mata Yin Tongtian, dan berkata, apakah kamu masih memiliki langkah besar, mengapa kamu tidak memberikannya saja kepadaku dan lihat apakah aku dapat menolaknya. Awalnya, Lu Chen tidak ingin mengungkapkan tujuannya, dan ingin menunggu Yin Tongtian melemparkannya secara tiba-tiba selama pertempuran. Tapi Yin Tongtian selalu membual sepanjang waktu, dan dia tidak secara langsung memiliki mata halusinasi, yang membuatnya sangat cemas. Tidak, dia tidak bisa menahannya, dan dengan baik hati mengingatkan Yin Tongtian. Ternyata kamu memintaku melakukan pemanasan hanya karena mataku yang besar. Yin Tongtian tiba-tiba menyadari, dan berkata lagi, kamu juga telah melihatku bertarung beberapa kali, dan kamu tahu betapa kuatnya mataku. Apakah kamu masih ingin mengadili kematian seperti ini? Duan Yingjun bisa mematahkan ilusi matamu, aku juga bisa. Lu Chen berkata begitu, dia sangat agresif karena dia takut Yin Tongtian akan menjadi seperti penyihir, dan tidak mau menatapnya. Ternyata kamu kurang yakin kalau ketampananmu sudah merusak mataku, jadi kamu mau mencobanya. Yin Tongtian tiba-tiba sadar lagi. Tepat, Lu Chen mengangguk cepat dan mengakuinya secara langsung, tidak membiarkan Yin Tongtian berpikir terlalu banyak. Oke,
Aku akan memuaskanmu. Setelah Yin Tongtian selesai berbicara, matanya berubah, dan cahaya redup tiba-tiba menyala di pupilnya, melintas. Dan Lu Chen terus menatap mata Yin Tongtian, dan langsung dipukul. Pada saat itu, Lu Chen melihat not-not musik yang tak terhitung jumlahnya naik, memenuhi langit dan bumi, di mana-mana. Saat berikutnya, Lu Chen mendengar suara seruling, dan nada yang tak terhitung jumlahnya di matanya segera berputar dan berubah, langsung berubah menjadi nada pedang yang tajam, menusuk mata Lu Chen satu demi satu. Pada saat ini, mata Lu Chen tertusuk oleh ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan dia hampir menangis. Pada saat terdengar, Lu Chen akhirnya teringat pada guru sekte Ling Qiao dan guru sekte Yin Xuang. Ekspresi mereka sedih, ternyata matanya ditusuk oleh pedang not balok. Apakah ini psikedelik? Tentu saja tidak, saya menemukan orang yang salah lagi. Pada saat Lu Chen melihat pedang suara di matanya, kehendak abadi mengalir ke matanya, langsung menghancurkan pedang nada yang tak terhitung jumlahnya. Lu Chen juga menarik diri dari halusinasinya dalam sekejap, matanya kembali jernih, dan segera melihat Yin Tongtian mengangkat seruling peri untuk memukulnya. Hancurkan dunia. Tanpa memikirkannya, Lu Chen tanpa sadar meninju seruling peri. Ledakan. Sebuah pukulan menghantam seruling peri, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi yang mengguncang langit. Keterampilan tempur seruling Yin Tongtian sangat kuat, seruling yang dia potong sangat kuat, jauh lebih kuat dari kekuatan telapak tangannya, tetapi sedikit lebih rendah dari Mie Xikuan. Pada saat itu, Mie Xikuan menghancurkan kekuatan seruling tersebut, namun gagal menghancurkan seruling peri tersebut. Namun, sisa kekuatan tinjunya masih sedikit kuat, dan suaranya sangat keras bahkan orang-orang pun terbang dengan serulingnya. Wow, langkah besar Yin Tongtian sudah tidak bagus lagi, dan masih tidak bisa membantu keturunan 9 naga. Sama seperti Duan Yingjun, keturunan 9 naga juga mematahkan mata halusinasi Yin Tongtian, yang sungguh menakjubkan. Dapatkah dijelaskan bahwa pewaris 9 naga sama kuatnya dengan Duan Yingjun? Tidak, menghancurkan jurus besar Yin Tongtian bukan berarti kamu bisa mengalahkan Duan Yingjun. Lagi pula, jurus besar Yin Tongtian itu sesat, bukan kekuatan nyata. Begitu saja, belum lagi dia tidak bisa berhadapan langsung dengan Duan Yingjun, bahkan Master Ling Qiao dan Yin Xuang pun tidak berani menghadapinya. Bahkan Master Sekte Ling Qiao tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Menurutku, Yin Tongtian sudah hancur. Gelombang suara dan halusinasinya tidak efektif melawan Lu Chen, dia bahkan setengah kekuatan Lu Chen. Dia jelas bukan lawan Lu Chen. Rasakan hal yang sama, aku juga berpikir, Dito. Pada saat itu, keributan meletus di tempat kejadian, dan setelah teriakan jutaan makhluk abadi, terjadi lagi diskusi panas. Ada juga banyak Daluo Jinxian dari umat manusia yang telah memutuskan dan menjadi optimis terhadap Lu Chen. Mata halusinasi Yin Tongtian diuraikan oleh Lu Chen, dan Yin Tongtian pasti akan kalah. Di panggung pengamatan, penguasa istana Zuzu memasang ekspresi bingung di wajahnya. Penampilan Lu Chen benar-benar membalikkan kognisi dan prediksinya. Sebelumnya, dia sama sekali tidak optimis terhadap Lu Chen, berpikir bahwa Lu Chen sedang mencoba membunuhnya, dan dia bahkan tidak ingin memaksakan diri untuk mendapatkan Lu Chen. Tapi sekarang, metode Lu Chen dalam membawa gelombang suara dan memecahkan halusinasi lebih tinggi satu sama lain, dan kekuatan tinjunya masih lebih tinggi daripada kekuatan seruling suara langit. Jelas sekali bahwa Lu Chen akan menang, dan Yin Tongtian akan kalah banyak sehingga dia bahkan tidak perlu memakai celananya. Situasi pertempuran berubah begitu cepat, dia akan tertipu jika dia tidak bingung. Belum lagi ketidaktahuan penguasa istana Zuzu, bahkan Duan Yingjun dan Duan Wugu melihat perubahan di atas ring, dan mereka sama-sama cuek. Kamu punya metode yang bagus, kamu benar-benar mematahkan ilusi yang aku paksakan padamu. Setelah terbang lebih dari 10 kaki, Yin Tongtian menstabilkan sosoknya, tetapi memandang Lu Chen dengan tidak percaya. Hentikan, halusinasi macam apa yang membuatku bekerja sia-sia? Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, saya pikir apa yang Anda tunjukkan adalah halusinasi, tetapi saya tidak menyangka itu adalah halusinasi suara, dan itu tidak terbentuk secara langsung. Perlu seruling Anda untuk terbentuk, tidak ada gunanya sama sekali, itu hanya membuang-buang waktuku. Petik 2. Lagi pula, itu semua hanya ilusi macam apa yang kamu pedulikan padaku? Yin Tongtian menatap Lu Chen, dan berkata, ilusi suara saya bukanlah ilusi murni,
tetapi memiliki efek berbahaya. Anda hanya berada di tahap tengah Golden Immortal, mengapa Anda tidak terluka? Tarik ke bawah, bahkan pedang suaramu itu ingin menyakitiku, bukankah kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri? Lu Chen tersenyum, lalu mengangkat tinjunya, dan berkata, "Oke, ilusi suaramu tidak lebih dari itu, bukan itu yang kuinginkan, pemanasan kita sudah selesai. Pewaris 9 naga, kuakui tinjumu sangat kuat, tapi hanya itu, kamu tidak cukup kuat untuk mengalahkanku. Dalam penyerangan tadi, aku sedang memainkan seruling, dan aku buru-buru melepaskan seruling peri untuk menyerang. Aku tidak melakukan yang terbaik. Itu sebabnya aku tidak sekuat kamu. Selanjutnya, aku akan berhenti memainkan seruling dan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Kekuatan serulingku akan menjadi mimpi burukmu." Yin Tongtian masih sangat percaya diri, tetapi menatap sarung tangan di tangan Lu Chen, ada sedikit kesungguhan di wajahnya. Karena, dia dapat melihat bahwa sarung tangan Lu Chen memiliki kualitas yang sangat tinggi, mungkin peringkat abadi tingkat tinggi atau lebih tinggi. Meskipun seruling perinya dapat digunakan dalam pertempuran, itu bukanlah senjata sungguhan, itu hanyalah alat musik, dan itu hanyalah peri kelas menengah. Dan kualitas sarung tangan Lu Chen setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari seruling peri miliknya. Dengan cara ini, pada dasarnya tidak mungkin dia menghancurkan sarung tangan Lu Chen dengan seruling peri. Namun selama Lu Chen memiliki kekuatan yang tepat, sarung tangan berkualitas tinggi dapat memberikan kekuatan yang lebih kuat, dan ada kemungkinan tertentu untuk meniup seruling perinya. Di senjatanya, Lu Chen menghancurkannya, yang membuatnya merasakan tekanan. Jika dia tidak bermartabat, akan ada hantu. Tapi untungnya, dia tidak perlu menyombongkan diri lagi, dia hanya bisa berkonsentrasi melawan Lu Chen, dan tidak melakukan trik lain. Lu Chen tidak takut dengan serangan soniknya, jadi dia tidak perlu meledakkan tangannya. Lu Chen mematahkan mata halusinasinya lagi, dan dia tidak perlu membual tentang hal itu. Teknik sound pantomnya tidak bisa bekerja secara mandiri, perlu kerjasama memainkan seruling, membiarkan gelombang suara merangsang nada-nada dalam halusinasi, dan mengubahnya menjadi pedang nada, sehingga sasarannya dapat terluka dalam halusinasi. Keterampilan yang kuat ini tidak dapat melakukan apapun pada Lu Chen, dan dia tidak memiliki cara lain kecuali pertarungan tangan kosong sebagai kekuatan tempur terakhir. Tentu saja, dia tidak takut untuk melawan Lu Chen secara langsung. Wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi daripada Lu Chen, dan Lu Chen bukanlah lawannya bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Dia masih yakin dengan hal ini. Hancurkan dunia. Lu Chen cukup anggun, dan menunggu Yin Tongtian selesai berbicara omong kosong, lalu meninju dengan seluruh kekuatannya, mencoba meledakkan Yin Tongtian keluar dari ring. Tunjuk ke gunung. Yin Tongtian tahu bahwa tinju Lu Chen sangat kuat, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Dia menggunakan seluruh energi abadinya dan menggunakan keterampilan tempur seperti seruling. Seruling peri muncul dan menunjuk ke tangan besi Lu Chen. Ledakan. Seruling peri mengetuk tangan besinya, dan terdengar suara keras yang mengguncang segala arah. Pada saat itu, kekuatan tinju runtuh, kekuatan seruling hancur, dan kekuatan yang hancur berubah menjadi pertempuran setelahnya, bergegas menuju segala arah. Baik Lu Chen dan Yin Tongtian tetap tidak bergerak, mempertahankan posisi menyerang mereka, dan tidak ada yang terpengaruh setelah pertempuran tersebut. Hanya dengan satu pukulan, Anda tidak bisa membedakan antara tinggi dan rendah. Sebab, kekuatan keduanya berimbang, dan kekuatan tempur mereka berimbang. Aku memperkuat kekuatan seruling peri, tapi kekuatan tinjumu, bagaimana bisa menjadi lebih kuat? Yin Tongtian mengerutkan kening saat menerima seruling, sangat bingung. Yah, kamu baru saja mengeluarkan serulingnya, jadi mengapa aku tidak segera mengeluarkan pukulannya? Sekarang kamu dan aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika kekuatan serulingmu diperkuat, kekuatan tinjuku secara alami akan diperkuat. Kalau tidak, kenapa aku harus berkelahi? Bagaimana kalau pulang untuk mandi dan tidur? Lu Chen tersenyum, lalu menarik pukulannya, dan kemudian meninju lagi. Sekali lagi, 3 pukulan akan menjatuhkanmu dari ring. Arogansi. Yin Tongtian juga memecahkan serulingnya, dan berkata di mulutnya, dengan sedikit keterampilan tempurmu, kamu bisa bertahan 3 seruling untukku. Ledakan. Itu adalah tinju dan seruling yang berpotongan, dan ledakan keras lainnya mengguncang langit, dan ledakan lainnya mengguncang 4 arah. Namun, itu adalah situasi di mana kekuatan tinju dan kekuatan seruling saling bertabrakan, dan sulit untuk membedakan mana yang lebih unggul.
Hanya saja Yin Tongtian adalah alam besar yang lebih tinggi dari Lu Chen, dan memalukan jika dikalahkan imbang oleh Lu Chen. Dari perbandingan ini, Yin Tongtian telah kalah, dan bakat telah hilang. Melanjutkan, Lu Chen tertawa, dan ketika dia menarik kembali pukulannya, dia sudah memukul backhand-nya, dan pukulannya sangat keras sehingga dia buru-buru menghindar, sangat malu. Senjata Yin Tongtian hanya satu seruling peri, tetapi Lu Chen memiliki dua sarung tangan untuk menyerang secara bergantian, sangat pasif. Selain itu, kecepatan Yin Tongtian menutup serulingnya tidak secepat Lu Chen menutup tinjunya, yang cukup merugikan. Yang kuat saling berhadapan, dan kekuatan adalah prioritas utama. Jika kekuatannya sama, maka ujiannya ada pada aspek lain, siapa yang lebih diuntungkan, maka siapa yang lebih unggul. Jika kekuatan seruling Yin Tongtian tidak dapat mengalahkan Lu Chen, dia ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Lu Chen, yang memiliki kecepatan serangan lebih cepat, cukup sedih. Dalam sekejap mata, keduanya melakukan ratusan gerakan, dan Yin Tongtian berhasil melewatkan satu pukulan pun di bawah dukungan kerasnya. Namun dengan gaya permainan dan pertahanan pasif sepanjang waktu, Yin Tongtian tidak dapat bertahan lagi. Pukulanmu cepat bukan? Jika kamu tidak bisa mengimbangi kecepatanku, apa gunanya pukulan cepat? Yin Tongtian menjadi marah, jadi dia menyerah melawan Lu Chen secara langsung dan memainkan taktik gerilya dengan Lu Chen. Ketika dia menggunakan gerak kakinya, kecepatannya jauh lebih cepat dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia segera membuka jarak dari Lu Chen. Kemudian, dia mengitari Lu Chen, menghindari pukulan Lu Chen, dan mencari peluang untuk menyerang Lu Chen. Ketika dia berhadapan dengan master dari dua sekte abadi, dia tidak berani menanggung kekuatan kedua master tersebut, jadi dia menggunakan gerakan ini. Kecepatan bertarung sepertinya menjadi kekuatanku. Lu Chen tersenyum, dan segera membuka Yu Guangbu, mengambil langkah besar, dan menyusul Yin Tongtian dalam sekejap. Bagaimana kamu bisa menyusulku? Mungkinkah kamu juga berlatih gerak kaki? Yin Tongtian terkejut, buru-buru mempercepat, dan berkata dengan luar biasa, di dunia ini, terdapat keterampilan tempur paling banyak, gerak kaki paling sedikit, dan bahkan gerak kaki tingkat tinggi yang lebih sedikit. Selama Anda memiliki gerak kaki, Anda adalah tidak diperbolehkan memilikinya. Lu Chen berkata dengan marah. Gerakan kakiku adalah tingkat menengah dari peringkat abadi, dan itu adalah rahasia keluargaku. Hanya sedikit orang di seluruh Zuzu yang memilikinya, kata Yin Tongtian sambil berlari. Apakah itu gerak kaki dari kelas menengah dari peringkat abadi? Terasa agak buruk. Gerakan kakiku jauh lebih tinggi daripada gerak kakimu. Lu Chen tersenyum. Tidak mungkin, semua pembangkit tenaga listrik yang gerak kakinya lebih tinggi dariku semuanya ada di jalan Tongtianxian. Yin Tongtian tidak mempercayainya. Hei, berhenti bicara omong kosong, aku sedang terburu-buru, pukul. Lu Chen maju selangkah, mendekati Yin Tongtian, dan meninjunya. Aku memblokir. Yin Tongtian begitu terpaksa sehingga dia tidak punya pilihan selain mengangkat seruling peri dan memblokir pukulan Lu Chen. Tapi, pukulan backhand Lu Chen datang lagi. Dia tidak punya waktu untuk menerima seruling, jadi dia tidak bisa menggunakan seruling peri untuk menangkap pukulannya, jadi dia hanya bisa memblokirnya dengan tangan kosong. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen dengan tangan kosong, tetapi untuk menyelamatkan hidupnya, dia tidak peduli tentang apapun. Dia dengan cepat melepaskan tangan kirinya, menamparkan telapak tangannya, dan memukul punggung Lu Chen. Ledakan, terjadi ledakan keras. Miesikuan itu menghantam, menghancurkan telapak tangan Beng Yin Tongtian, menghancurkan telapak tangan Yin Tongtian hingga menghancurkan seluruh lengan Yin Tongtian. Pada titik ini, pengebirian Miesikuan telah habis, dan dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa, dan dia tidak dapat membunuh Yin Tongtian dengan satu pukulan. Hanya saja karena kamu tidak bisa mati dengan satu pukulan bukan berarti kamu tidak bisa mati dengan pukulan kedua. Terlebih lagi, setelah lengan Yin Tongtian meledak, auranya turun tajam, dan kekuatan tempurnya turun tajam. Bahkan Xiandi terbang menjauh, dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Wow, saat Yin Tongtian jatuh ke tanah, terjadi keributan lain di tempat kejadian, dan jutaan orang berseru serempak. Hasilnya telah diputuskan. Situasi pertempuran telah diputuskan, Yin Tongtian kalah begitu banyak sehingga tidak ada lagi celana yang tersisa. Banyak orang yang tidak menyukai Lu Chen langsung merasa ditampar wajahnya. Semakin banyak orang yang kagum dan yakin oleh Lu Chen. Keturunan 9 naga benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka, memiliki bakat melebihi langit,
dan memiliki kekuatan tempur yang tidak normal. Ya Tuhan, bukankah Lu Chen ini ahli ilmu pedang? Mengapa dia menjadi ahli tinju? Di panggung pengamatan, penguasa istana Zuzu memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak tahu apa itu. Ada yang salah, mengapa pukulan Lu Chen begitu kuat? Di bawah arena, Duan Wugu mengerutkan kening dalam-dalam, memandang Duan Yingjun dan berkata, keterampilan bertarung pedang panjang anak ini sangat tinggi. Dalam pertempuran di puncak Nixue, dia membunuh monster dengan satu pedang dan darah mengalir ke sungai, tapi dia tidak pernah. Jenis tinju apa yang pernah kamu lihat dia lakukan? Tinjunya juga berada pada level yang sangat tinggi, oke. Dia bertarung di Nixue Peak, dia pasti menyembunyikan kemampuan bertarung terkuatnya, dan dia hanya menunjukkannya hari ini di atas ring. Saat dia melawan Yao Su, dia terus menggunakan pedang, tapi dia hanya membunuh Daluo Jinxian tingkat menengah, dan dia bahkan tidak berani menyentuh mendiang Daluo Jinxian. Tetapi hari ini, dia tidak menyentuh pisaunya, dan memukulinya dengan tangan besi begitu keras hingga dia tidak dapat menemukan giginya. Meskipun ranah Yin Tongtian tidak tinggi, kekuatan seruling telah menyentuh tepi puncak Daluo Jinxian, dan itu sama sekali tidak dilihat dari tahap awal Daluo Jinxian. Jadi, masalahnya sudah jelas, Lu Chen adalah bajingan kecil, dan keterampilan bertarung terkuatnya adalah pukulan, bukan pisau. Duan Yingjun mendengus dingin dan berkata begitu. Itu tidak benar. Jika Lu Chen ingin menyembunyikan kekuatannya, dia seharusnya tidak menemukan Yin Tongtian untuk menghangatkan dirinya. Tidak menyenangkan memperlihatkan kekuatannya, kata butir rusak. Benar, Lu Chen hanya ingin mencari Yin Tongtian untuk melakukan pemanasan dan berlatih, untuk melihat tingkat kekuatan tinju yang telah dicapainya. Duan Yingjun memiliki pendapat khusus, dan dia menebak dengan percaya diri, tahap tengah Jinxian Lu Chen baru saja menerobos, jadi dia pasti tidak punya waktu untuk berlatih tinju, dan dia tidak yakin untuk bertarung dengan saya, jadi Yin Tongtian kebetulan saja menjadi mitra pelatihannya. Tapi dia telah benar-benar memperlihatkan kekuatannya, yang tidak ada gunanya baginya, hanya buruk. Saya masih sedikit khawatir akan menghancurkan biji-bijian. Lupakan pro dan kontranya, dengan kekuatan tinju Lu Chen, bahkan suara seruling peri pun dapat menahannya. Mengapa saya tidak menekannya ke tanah dan menggosoknya? Duan Yingjun berkata dengan tidak setuju. Ini memang, kali ini, Duan Wugu menanggapinya dengan serius, dan berkata sedikit untungnya, bakat keturunan 9 naga terlalu tinggi. Untungnya, Lu Chen tidak diberi waktu untuk terus berkembang. Jika anak ini bisa dipromosikan lagi, dia bukan lagi lawannya. Petik 2. Jika tidak ada jika, setelah hari ini, Lu Chen harus menghilang tanpa meninggalkan sampah apapun. Duan Yingjun mencibir, dan berkata, keturunan Jiulong adalah musuh lamaku Duan Long Xianmen. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk pergi ke jalan Tongtian. Dia harus mati di Zuzu. Kamu memotong janggut kakak laki-lakimu, aku khawatir kakak laki-lakimu tidak akan bahagia. Duan Wugu menghela nafas. Tidak apa-apa. Paling-paling aku akan dimarahi oleh kakak laki-laki tidak akan memukuliku. Duan tampan tersenyum. Namun saat ini, di atas ring, Yin Tongtian berjuang untuk bangkit dari tanah, memegang erat lengannya yang patah, wajahnya sangat jelek. Pada awalnya, dia tidak terlalu menganggap serius Lu Chen, berpikir bahwa keturunan 9 naga pasti akan kalah darinya. Tapi sekarang endingnya, sebuah tamparan yang tepat di wajah. Namun, lengannya diledakkan oleh Lu Chen, dan dia terluka parah, sehingga dia bahkan tidak bisa tersipu. Awalnya, ini hanya pertandingan pemanasan yang sangat sederhana. Anda dan saya belum pernah bertemu sebelumnya, dan kami tidak memiliki keluhan apapun. Mainkan saja dengan santai. Lu Chen tidak bergerak, tetapi menatap Yin Tongtian, dan berkata, tetapi, di bawah kekacauan Duan Yingjun, tiba-tiba berubah menjadi pertarungan hidup dan mati, yang benar-benar sebuah bencana. Apakah kamu akan membunuhku? Yin Tongtian bertanya. Jika aku kalah, maukah kamu membunuhku? Lu Chen bertanya balik. Pertemuan. Yin Tongtian jujur, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, dan dia berkata, jika aku tidak membunuhmu, Duan Yingjun pasti akan membunuhku. Aku tidak punya pilihan. Jadi, jika kamu kalah, aku hanya bisa membunuhmu. Lu Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Duan Yingjun hanya memintaku untuk membunuhmu, dia tidak memintamu untuk membunuhku, kamu tidak perlu membunuhku.
Yin Tongtian menjilat bibirnya dan diam-diam memohon ampun, bahkan wajah pucatnya sedikit memerah. Dia adalah seorang jenius melodi dari Huan Yin Xianmen, yang bahkan mampu mengalahkan puncak Daluo Jinxian. Ia memiliki harga diri yang tinggi dan tidak akan mudah memohon belas kasihan. Namun, dia dan Lu Chen tidak memiliki keluhan, dan pertarungan sampai mati dengan Lu Chen sebagian besar dipaksakan oleh Duan Yingjun. Dia memiliki masa depan cerah di tangannya, tapi dia mati secara misterius di tangan pewaris 9 naga. Apa yang terjadi? Saya benar-benar tidak berdamai. Oleh karena itu, ia memilih untuk menurunkan martabatnya, berharap dapat menyelamatkan secercah kehidupan. Jika tidak, bahkan jika keturunan 9 naga menghancurkan tubuh fisiknya, dia tidak akan melepaskan roh primordialnya. Jika kamu mencoba membunuhku, aku akan membunuhmu. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, tetapi aku tidak harus membunuhmu, tetapi kamu harus memberiku alasan untuk tidak membunuhmu. Tidak ada alasan, tapi... Yin Tongtian tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lu Chen ketika pedang notasi musik gagal sebelumnya, jadi secercah harapan muncul, tapi mungkin aku tahu apa yang kamu inginkan, dan siapa yang memilikinya. Petik 2. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Lu Chen bertanya balik. Saya tidak punya ide, tetapi kamu mengatakan bahwa ilusi suaraku tidak sesuai dengan keinginanmu. Saya kira apa yang Anda inginkan harus berhubungan dengan halusinasi. Anda pikir saya memilikinya? Jika tidak, mengapa Anda melakukan pertandingan pemanasan dengan saya tanpa alasan? Yin Tongtian tidak bodoh, dia bahkan samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia tidak bisa menebak apa yang sebenarnya diinginkan Lu Chen. Kamu menebaknya dengan benar, awalnya kupikir kamu memilikinya, tetapi setelah mengalaminya, aku menyadari bahwa kamu tidak memilikinya. Lu Chen mengangguk dan berkata, ada banyak jenis halusinasi, dan ilusi suaraku adalah salah satunya. Aku ingin tahu yang mana yang kamu inginkan, kata Yin Tongtian. Karena halusinasi itu banyak macamnya, bagaimana kamu tahu yang mana yang aku inginkan? Kamu harus tahu siapa yang mengidapnya. Lu Chen bertanya lagi, tolong, tidakkah kamu lihat apa nama gerbang periku? Yin Tongtian menatap Lu Chen dengan marah, dan kemudian berkata, Huan Yin Xianmen awalnya mempelajari halusinasi, jadi mereka secara alami tahu segalanya tentang halusinasi. Oke. Jika Anda dapat memberikan informasi sebenarnya yang saya butuhkan, saya akan melepaskan Anda. Mata Lu Chen berbinar dan dia langsung mengambil keputusan. Halusinasi macam apa yang kamu cari? Yin Tongtian bertanya. Psikedelik, kata Lu Chen. Sial, di antara semua halusinasi, halusinasi adalah yang paling sulit. Yin Tongtian menarik napas, tetapi berkata, namun, saya tahu ada tempat di mana terdapat ahli halusinasi.